Para wanita di sini tidak pernah makan strawberry, karena mereka sangat takut dengan warna merah. Bunga merah yang tumbuh liar di tanah pun langsung dicabut, lalu digali lubang untuk menimbunnya. Mereka tidak pernah meninggalkan desa, karena pergi berarti hidup mereka. Oleh karena itu, desa tersebut kekurangan obat dan kekurangan dokter, hanya menunggu kematian. Di hutan yang mengelilingi desa, segerombolan monster ketakutan hidup. Leluhur membuat kesepakatan dengan monster. Selama penduduk desa tidak masuk ke dalam hutan, monster tidak akan membahayakan penduduk desa. Dan keharmonisan ini dirusak oleh seorang idiot. Apa yang Nuh pegang adalah buah merah yang hanya bisa ditemukan di hutan. Malam itu, seorang warga mendengar suara-suara aneh di sekitar. Saya pikir itu lelucon seseorang, tetapi ketika saya membalikkan lantai, monster merah lewat. Dia takut untuk duduk, dan setelah beberapa saat dia ingat bahwa dia harus membunyikan bel. Penduduk desa mendengar bel dan segera melarikan diri. Lucius yang baik hati buru-buru membawa pergi anak-anak terlantar itu. Setelah membawa orang pulang, mereka juga membantu orang menutup pintu. Tapi sekarang monster itu juga mengejar tempat itu. Di sisi ini, hanya Ivy yang menunggu Lucius pulang. Dia adalah orang buta, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat tangannya. Dia tahu bahwa Lucius pasti akan kembali untuk melindunginya. Pada saat ini, raungan monster itu datang. Ivy gemetar ketakutan. Tepat sebelum monster itu menerjang ke arahnya, sebuah tangan besar mencengkeram lengannya dengan erat. Ivy lah yang mengejar waktu. Lucius segera menutup pintu, meraih tangan Ivy dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi di desa tersebut. Di desa itu tiba-tiba muncul bangkai binatang, kulitnya disayat habis-habisan. Setiap pintu setiap keluarga memiliki tanda merah. Kepala desa buru-buru memanggil semua orang, karena menurutnya ini adalah peringatan dari monster. Pada titik ini Lucius muncul, mengatakan bahwa monster itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Ternyata dia melihat Noah yang idiot sedang memegang buah merah, mengetahui bahwa Noah telah masuk ke dalam hutan. Karena ibunya sakit parah, dia ingin mengambil risiko dan pergi ke hutan ke kota terdekat untuk membeli obat. Jadi Lucius mengambil kesempatan untuk memasuki hutan yang menakutkan itu sendiri. Tapi monster itu tidak terlihat, sampai dia melihat sebuah pohon penuh dengan buah merah. Lucius baru saja memetik cabang buah merah ketika dia melihat bayangan monster lewat. Kali ini Lucius melanggar perjanjian, dan desa itu dibalas oleh monster. Lucius sangat mengasihani diri sendiri, tetapi kepala desa menyuruhnya membawa daging babi yang sudah jadi dan membuangnya ke hutan. Berkat itu, monster itu dimaafkan. Setelah beberapa saat, penduduk desa keluar dari krisis dan mengadakan upacara pernikahan. Saat bernyanyi, hal-hal aneh terus terjadi. Di depan rumah Lucius digantung dua bangkai hewan yang sudah dikuliti. Di desa itu juga terjadi pembantaian massal hewan. Penduduk desa mulai panik lagi. Hari itu, Nuh yang ketakutan pergi ke rumah untuk mencari Lucius. Lucius baru saja akan bertanya apa yang sedang terjadi, ketika sebilah pisau menembus perutnya. Ternyata selama ini Nuh diam saja soal Ivy. Dia tidak terima pertunangan Ivy dan Lucius, sehingga dia bertindak kejam. Pada saat Ivy mengejarnya, Lucius menjadi sangat lemah. Tapi tidak ada obat untuk mengobati. Maka ia segera meminta izin kepada kepala desa untuk pergi ke kota membeli obat. Kepala desa segera memberitahu dia rahasia yang mengejutkan. Ivy dibawa oleh ayahnya ke sebuah kamar kecil yang ditinggalkan. Dia menyuruhnya untuk merentangkan tangannya dan berjalan ke depan, dan jangan berteriak jika dia menyentuh sesuatu. Ivy mencium bau aneh, tapi tetap bergerak maju perlahan. Tiba-tiba, hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan. Jangan panik. Di dalamnya ada pakaian monster yang tersembunyi. Rahasia desa juga terungkap secara bertahap. Ternyata monster berjubah merah itu semua disamarkan oleh para tetua untuk mengelabui anak-anak itu, agar mereka patuh tinggal di desa. Dan para tetua melakukannya untuk melindungi mereka. Karena para tetua semuanya harus kehilangan orang yang dicintai. Jadi saya berharap bisa menjalani kehidupan yang terpisah dari dunia luar. Kepala desa menyuruh Ivy untuk merahasiakan ini. Dan memberitahunya bahwa legenda monster di hutan itu benar, dan menyuruhnya untuk tidak menganggapnya enteng kali ini. Segera Ivy dan dua penduduk desa lainnya berangkat. Tapi di tengah jalan, dua lainnya terlalu takut untuk pergi, hanya menyisakan Ivy. Tiba-tiba Ivy jatuh ke dalam lubang, untungnya dia tersangkut akar pohon. Kemudian dia terhuyung-huyung, hampir menabrak dahan tajam di sebelahnya. Dia sangat ketakutan. Dalam kepanikan, karena terlalu banyak menggunakan tenaga, dahan itu patah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan raungan dari semua sisi.
Sedikit yang Ivy tahu bahwa dia berdiri di tanah yang ditumbuhi pohon buah merah. Monster itu berlari kencang ke arah Ivy. Dia hanya meraba-raba dan lari. Dalam kepanikan dia menyadari bahwa dia telah mendekati lubang itu. Dia kemudian merentangkan tangannya lebar-lebar, menunggu monster itu mendekat dan kemudian dengan cepat mengelak ke samping. Monster itu jatuh ke dalam lubang yang dalam dan mati. Ternyata monster ini adalah pura-pura Nuh. Tapi karena Ivy mengira dia benar-benar telah membunuh monster itu. Tak lama kemudian, Ivy dapat dengan mudah membeli obat untuk dibawa pulang. Di akhir film, Ivy membawa pulang ramuan tersebut, juga membawa kabar bahwa dia telah membunuh monster tersebut. Selamat tinggal dan sampai jumpa di film-film berikutnya.